Halo teman, jadilah orang yang kuat mental hadapi penagihan DC pinjol. Nah, video ini saya khususkan buat teman-teman yang sekarang bingung apakah akan ditagih developer atau tidak, bagaimana cara menghadapinya, dan bagaimana cara lepas dari penagihan DC pinjol yang makin hari makin meresahkan masyarakat, makin brutal menagihnya langsung ke rumah ya teman. Jadi saya share video ini agar teman-teman lebih kuat ke depan, dan mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman, kalau sudah gagal itu artinya teman tidak punya uang sepeser pun untuk bayar. Jadi jangan takut tentang masalah ini. Teman-teman memang nasibnya seperti ini, memang sedang tidak punya uang sepeser pun. Jadi kalau umpamanya developer datang ya sudah, teman-teman langsung bicara apa adanya saja. Tapi ingat, sebelum mempersilahkan developer datang, teman-teman harus tahu dulu, teman-teman harus cross check dulu apakah dia developer beneran atau tidak. Takutnya dia cuma penipu yang ingin menggerogoti teman-teman. Jadi teman-teman harus tanya identitasnya, harus tanya surat kuasa penagihan, harus tanya rincian pembayaran kita, semuanya akan ada ya teman kalau developer yang resmi itu. Nah, yang terakhir teman-teman harus tanya surat sertifikasi menjadi developer, karena hanya orang-orang tertentu yang sudah dijadikan developer, jadi ada sertifikasinya. Tidak sembarang orang bisa menagih teman-teman. Jadi 3 klasifikasi ini bisa teman-teman tanyakan terlebih dahulu sebelum mempersilahkan developer datang. Jadi jelas teman-teman harus lebih waspada lagi menghadapi orang yang datang ke rumah teman agar tidak terjebak oleh penipu. Nah, kalau umpamanya itu sudah developer asli, teman-teman bisa suruh masuk saja, bicara apa adanya tentang masalah ekonomi teman-teman memang sedang sulit dan tidak punya uang sebesar pun ya teman. Teman-teman harus bicara hati ke hati, dan teman-teman harus bicara memang saya tidak punya uang sepeser pun 0 rupiah untuk bayar kamu, jadi saya tidak akan bayar untuk sekarang ya. Terserah mau datang sehari 5 kali, sehari 2 kali, itu terserah kamu, yang jelas saya tidak punya uang untuk membayar kamu. Bicara seperti itu teman. Kalau developer datang lagi teman bicara seperti itu, kalau teman datang lagi teman bicara seperti itu, dan developer lama kelamaan akan muak dengan teman-teman karena ya datang bicara seperti itu, lama kelamaan akan bosen, akan muak dengan teman karena ya tidak punya masalah. Bagaimana cara melunasinya? Developer akan frustasi dengan masalah ini dan mulai mencoret teman-teman dari daftar prioritas penagihan. Nah, kita tahu untuk developer itu punya daftar prioritas penagihan. Jadi teman-teman kalau didatangi terus menerus artinya teman-teman masuk ke daftar prioritas. Jadi solusinya teman-teman harus bicara untuk dicuekin tentang masalah ini agar lepas dari jerat pinjaman online, dari jerat developer yang datang ke rumah teman-teman terus menerus. Jadi teman-teman harus lakukan ini terus menerus ya teman. Nah, kalau teman-teman punya kuat mental ya ajak berdebat saja tentang masalah hak dan kewajiban developer, tentang masalah SOP penagihan harusnya seperti ini, kamu tidak boleh menagih ini, kamu cuma sebatas mengingatkan saja. Untuk masalah bayaran itu 100% tanggung jawab saya, seperti itu teman. Jadi jangan pernah takut menghadapi developer, dia juga manusia seperti kita, bisa dijak bernegosiasi dan bisa diajak rembukan ya teman. Kalau punya uang ya bayarnya saja, tapi hutang pokoknya saja, tidak dengan bunga denda. Itu harus teman-teman lakukan. Jadi teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan psikis, kuatkan mindset tentang masalah developer ini. Jangan pernah takut tentang masalah ini karena teman-teman berada di jalur yang benar. Jadi jangan pernah takut menghadapi developer, itu harus teman-teman lakukan bertahap. Terus semangati diri karena tidak ada orang lain yang bisa menyemangati kecuali diri teman-teman sendiri. Kalau tidak punya uang ya tidak bayar saja, cuma masalah momentum. Sekarang tidak bayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau teman ada uang harus melunasi semua tagihan pinjaman online itu. Ini saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tapi semangat kehidupannya lebih baik.